putih ya dari brain parenchyma-nya, gray matter-nya biasanya kita pakai sebagai kita katakan itu hyperdens ya. Kalau yang lebih gelap kita sebut hypodens, dan kalau yang sama kita sebut isodens ya. Jadi CT scan itu mudahnya enaknya kita tahu ya, kalau kita tahu putih ini apa sih? Ini putih. Tetapi putihnya yang di sini apa? Apakah ini kalsifikasi atau perdarahan? Kalian bisa lakukan pengukuran densitas dengan menempatkan kursor ya, dan nanti HU-nya densitasnya akan keluar berapa Hounsfield unit satuannya ya. Jadi yang hitam juga begitu. Apakah ini udara? Apakah ini cairan CSF? Kita juga bisa menentukan ya. Range-nya bisa dia sama-sama minus biasanya, tetapi kalau yang udara dia minusnya lebih besar ya. Yang putih juga begitu ya. Nanti ini sebagai patokan kalian menentukan resi itu apa sih. Kemudian yang penting lagi pada CT scan, kalian harus menentukan sesuai dengan apa yang mau kalian evaluasi ya. Apakah itu brain-nya, kita buat brain window-nya, apakah itu soft tissue window, ataukah bone window. Jadi kalau sekarang sih kalian lebih gampang ya, karena kalian bermainnya di PACS system. Jadi kalian tinggal pencet F5, F6 untuk F1, F2 untuk merubah apa tampilan yang mau kalian evaluasi. Kalau zaman saya dulu agak susah karena kita bermainnya dengan foto jadi ya, gambar jadi. Kalau kita nggak minta ke radiografernya, ya kita nggak dibuatkan apa yang kita mau ya. Terutama pada kasus-kasus trauma, pada kasus-kasus tumor di soft tissue, kalian harus fokus nanti terutama pada daerah mastoid juga ya, bagaimana kalian harus menilai struktur yang ada di dalam auditory kanalnya itu, kalian harus tepat menentukan window-nya ya, apakah soft tissue window atau bone window ya. Pada brain window kalian tentunya akan mengevaluasi lesi-lesi yang berada di brain ya. Nah, yang penting lagi kalian harus bisa membedakan gray dan red matter-nya. Kalau pada CT scan sebenarnya lebih tepat kita sebut cortical, subcortical ya, beda dengan MRI yang betul-betul dia gray dan white-nya. Tapi pada yang CT scan yang di cortical itu biasanya gambarannya dia lebih putih ya. Sedangkan yang dikatakan white matter itu sebenarnya dia gambarannya lebih gelap pada CT scan ya. Jadi jangan kalian keliru. Nah, yang penting lagi kalian harus tahu bahwa gray matter itu tidak hanya berada di superficial ya, dia juga ada yang di bagian deep-nya. Gray matter yang di deep apa contohnya strukturnya? Coba yang mau ujian, Raisa ada, Raisa? Halo, ada nggak Raisa nih? Iya, dokter. Mbak, mana Raisa? Yang termasuk gray matter yang di deep-nya, struktur gray matter. Ya, dokter. Mungkin yang di periventricle ya, dokter. Sebutin, kan saya sudah bilang. Coba yang lain yang bantu. Apa nama? Sebutin strukturnya apa namanya? Di subependimal, dokter. Ependim. So, ayo yang lain. Ini basic banget loh ya. Bagus, tahu bagus. Ada bagus. Oke, dokter. Talamus, dok. Lagi? Hipokampus sama putamen. Lagi? Kalau brainstem juga, dok ya? Ini dulu belum selesai nih. Ada struktur apa lagi? Kan saya bilang, kalau yang gray matter pada CT scan itu warnanya putih ya. Nah, lihat cari aja yang putih-putih di dalam ini apa. Ini kan putih. Ini apa namanya? Kelihatan ya kursor saya? Nucleus caudatus gitu. Nah, nucleus caudatus, dok. Ini hati-hati, ini juga bagian dari gray matter ya. Stamen, globus pallidus, thalamus itu juga bagian dari gray matter, hati-hati ya. Sedangkan yang war itu adalah struktur kalau pada CT scan dia lebih gelap warnanya ya, jadi lebih hipodens. Ini adalah gray white matter-nya ya. Dan ini juga adalah white matter-nya. Ini apa ini? Apa yang mau ujian lagi sih? Raisa? Jessica ya? Dok, iya dok, izin dok. Apa aja yang white matter pada
yang deep white matter apa aja termasuk? Yang gray. Yang white matter, sebutin strukturnya. Oh, yang white matter, Dok. Ada kapsula interna, kapsula eksterna, kemudian yang white lagi. Ini Apa nih? Sentrum semi oval. Ini belum sentrum. Oh, itu, Dok. Apa satu? Masih lupa. Sebelum sentrum semi oval Itu apa? Di bawah. Ayo ini ya. kamu kalau bahasa lesi di sini Iya, Dok. apa namanya? Iya. Ayo, kok mendadak bingung kalian semua nih. Ayo, apa iki? Ayo, Corona radiata, Dokter. Corona radiata, ke atasnya lagi baru nanti sentrum semi oval. Itu yang termasuk white matter. Hati-hati ya, jangan keliru. Jadi jangan bingung dengan gray dan white matter pada CT scan, itu beda nanti dengan pada MRI ya. Jadi pada CT scan itu justru yang gray matternya itu adalah yang di kortikal yang berwarna lebih putih, dan yang di deep-nya itu juga ada struktur-strukturnya ya. Sedangkan yang di white matter-nya itu ya yang berwarna lebih hipoden ini, jadi mulai dari kapsula interna, kapsula eksterna, di sini ada corona radiata dan juga sentrum semi oval. Nah, itu nanti akan sangat menentukan. Ini kan adalah sebenarnya white matter itu adalah kumpulan akson yang mengalami mielinisasi ya. Nah, makanya kalau nanti dia mengalami kerusakan mielin itu akan berubah menjadi warnanya akan lebih berubah, biasa lebih jelas terlihat pada MRI, dia menjadi hiper intens pada flare atau pada T2 ya. Itu. Jadi jangan, ini basic ya, jadi jangan nanti terutama yang mau ujian juga takutnya kalian ditanya hal-hal basic begini jangan sampai nggak tahu ya. Nah, itu kenapa selama ini kan kita sering bicara mengenai vasekas itu, mengenai small vessel, kalian harus sebutkan ini di white matter yang mana ya. Apakah di superficial white matter atau di deep white matter. Di deep white matter tuh ya ini, ya di periventricle, ini juga deep white matter ya. Oke, nah sekarang untuk evaluasi CT scan, terutama yang baru semester bawah ya, untuk gampangnya ini kalian udah sering baca mungkin ya, jadi kita pakai blood can be very bad, jadi blood-nya kita nilai sisternanya, brain-nya, ventricle-nya, dan juga tulangnya ya. Untuk yang pertama blood, jadi pada kasus-kasus terutama emergency, kalian ini yang harus penting kalian cari. Nah, kita harus tahu untuk mencari darah itu kita cari yang hyperdense ya, jadi yang densitasnya antara 50 sampai 100 biasanya ya. Nah, ini akan kalian sering temui nanti saat kalian berjaga di emergency room ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apakah itu epidural ataukah subdural dan juga intrakranial atau intraparenkimal hematum ya. Jadi kalau kalian bingung pakai patokannya seperti ini. Jadi pada yang epidural dia bentuknya epiconvex, kemudian dia tidak melewati sutura biasanya ya, sedangkan yang subdural dia bisa melewati sutura ya. Oke, nah untuk yang adik-adik ya yang nanti baru semester bawah, biasanya kita kalau untuk yang epidural atau subdural kita hitung lebarnya saja ya, bukan volumenya. Tetapi untuk yang intraparenkimal kita harus mengukur volumenya ya. Oke. Nah, ini yang termasuk intraventrikular, jadi dia mengisi ke dalam ventrikel. Kita sebutkan juga di ventrikel mana saja ya. Kemudian ini yang mengisi sisterna. Sisterna adalah rongga-rongga yang berada di struktur intrakranial ya. Itu kita sebutkan sebagai subarachnoid hemorrhage. Jadi SAH ini biasanya kita tahu sering terjadi akibat ruptur dari aneurisma ya. Semalam Farah kita dapat ya kasus seperti itu SAH. Kemarin kita sarankan CT angio nggak ya, lupa ya saya Farah, harusnya disarankan tuh ya karena kita curiga pecahnya aneurisma ya. Nah, ini nanti harus kalian hafalkan ya karena nanti akan sering ditanya pada saat kalian ujian. Jadi yang lokasi terbanyak dari aneurisma pada brain itu adalah di AKOM biasanya ya, di anterior communicating arterinya sekitar 40%, yang lainnya bisa di percabangan dari MCA, bisa dari ICA yang mau bercabang menjadi A1 dan M1 ya, kemudian di basilar tip
arteri ya. Jadi ini lokasi yang terbanyak. Nah, biasanya kalian akan bisa menentukan mengira-ngira di mana lokasi aneurismanya dengan melihat lokasi di mana terjadinya SH-nya ya. Kalau luas seperti ini biasanya dia lebih bisa di daerah MCA atau di basilar tip biasanya ya. Oke, nah sekali lagi kalau kalian mendapatkan kasus SHH dengan kecurigaan ruptur aneurisma, tolong kalian sebutkan skala Visser-nya ya. Ya, boleh yang kalian pakai Visser scale atau yang modified. Sebaiknya kita pakai yang modified ya, biasanya lebih mudah ya. Nanti kalian hafalkan sendiri, ada grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4 ya. Jadi ada yang mengisi intraventricle atau yang tidak ya. Nah, ini apa sih kepentingannya? Ini adalah menunjukkan risiko terjadinya vasospasme. Jadi ada mekanisme vaskuler itu pada SAH dia akan terjadi vasospasme namanya, dan vasospasme ini risiko terjadinya yang namanya delayed cerebral ischemic di IC ya. Jadi semakin tinggi grade Visser scale-nya itu akan menyebabkan risiko untuk terjadinya di IC itu akan lebih besar ya. Jadi dia akan terjadi cerebral ischemia nantinya atau stroke ya. Jadi dengan kita memberikan skill seperti itu akan memberi masukan kepada klinisi untuk lebih agresif bila skillnya sudah tinggi ya, untuk segera mencari kausanya dan mungkin memberikan terapi anti untuk vasospasmenya supaya tidak berlanjut ya. Jadi tolong dihafalkan ini karena ini sering juga ditanyakan, dan bukan hanya dihafalkan, kalau kalian menemukan kasus seperti ini tolong dipraktekkan ya untuk dicantumkan juga Visser scale-nya. Berikutnya adalah sisterna. Nah, sisterna ini kalian juga harus tahu anatominya ya, jadi harus dihafalkan nama-namanya supaya kalian bisa lebih detail menentukan itu lokasi dari misalnya SAH-nya di mana ya. Ada quadrigeminal, ada ambience, nanti kalian bisa baca sendiri ya, belajar sendiri ya. Jadi ada suprasellar, prepontin, banyak ya. Tolong sekali lagi untuk adik-adik yang memang baru dan juga bukan berarti yang kakak-kakak kelasnya sudah mahir loh ya, sering anatomi itu masih terabaikan. Jadi selama ini kalian kan sering melihat kamus, apa artinya kalian masih nyontek, jadi tolong mulai hafalkan. Kalau nanti kalian ujian, kalian nggak bisa lagi melihat atlas ya, kalian harus menghafalkan dan bisa mendeskripsikan dengan tepat. Selanjutnya adalah brain ya. Jadi terutama yang kita nilai pada CT scan itu adalah diferensiasi antara gray dan weight matter-nya. Itu yang penting, itu salah satu kadang-kadang membantu kita untuk menentukan di mana lesinya, terutama pada kasus-kasus stroke yang awal, atau bagaimana kita memperkirakan post trauma bila terjadi diffuse axonal injury. Memang itu pilihan modalitasnya ada MRI, tetapi kalau di daerah tidak ada, kita belum mendapatkan mempunyai MRI, biasanya CT scan masih bisa membantu kita dengan cara mencari diferensiasi yang mulai mengabur antara gray dan weight matter pada orang-orang yang post trauma disertai gangguan neurologis yang bertambah berat. Itu biasanya tanda suatu DAI atau diffuse axonal injury ya. Kemudian kita cari midline shift-nya, kemudian lesinya kita tentukan apakah ada yang lesi berupa hyperdense atau hypodense. Nah, kemudian kita masuk ke ventricle ya. Ventricle ini tentunya kalian harus sudah hafal ya. Jadi ada ventricle lateralis dan kanan dan kiri. Masuk ke ventricle 3 melalui apa dia? Raisa? Ventricle lateralis kanan kiri masuk ke ventricle 3 masuk melalui apa lubangnya namanya? Ayo. Foramen Monro itu. Foramen Monro. Iya, jadi jangan ini ya. Jadi foramen Monro itu biasanya letaknya sekitar di sini ya. Jadi dia kalau pada sagittal kita lebih jelas. Jadi kalian bisa memperkirakan di mana lokasi terjadinya obstruksi ya. Kalau di daerah foramen Monro berarti yang ventricle lateralis kanan kiri saja yang mengalami dilatasi ya. Kemudian dari ventricle 3 masuk ke ventricle 4 melalui apa? Bagus? Aqueductus CVI, dokter. CVI ya, biasa letaknya itu nggak ada ya di daerah
sini ya, di bawahnya ini ya biasanya oke. Kemudian dari mana? Dari ventricle 3 ke 4 sudah ya. Dari 4 ke ini ke foramen magnum, kemudian ke bawah apa? Melalui Luska dan Magendie, dokter. mana yang lateral, mana yang medial? Yang lateral yang Luska, dokter. Yang medial yang Magendie. Wow, jembatan keledainya ya, Luska dan Magendie, lateral dan medial itu jangan sampai nggak tahu ya kalau ditanya mengenai anatominya. Kemudian Jessica, yang memproduksi CSF itu apa namanya? Struktur apa? Yes. Satu lagi siapa? Jessica, Jessica, bagus. Raisa? Fiona, dokter. Oh, Fiona. Mana Fiona nih? Fiona, struktur apa yang membentuk CSF, yang memproduksi CSF? Plexus choroid, dokter. Plexus choroideus ya. Jadi harus tahu ini namanya plexus choroideus. Hati-hati jangan mengartikan ini dengan, terutama yang baru adik-adik baru semester bawah ya. Hati-hati dia bentuknya gambaran juga hyperdense, tapi ini bukan suatu darah. Makanya sekali lagi kalian pakai patokan densitas kalau kalian bingung ini apa ya. Kalau di bawah 40-50 itu biasanya masih berupa plexus choroideus, kecuali kalau dia mengalami kalsifikasi, biasanya densitasnya lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau produksi CSF yang berlebihan atau absorpsinya berkurang, biasanya akan terjadi yang namanya hidrosefalus ya. Hidrosefalus itu ada yang non communicating dan ada yang communicating. Jadi yang non communicating itu artinya seluruh sistem ventricle ini tidak semua melebar ya. Jadi ada blok di salah satu bagian, bisa di foramennya atau di salah satu ventrikelnya ya. Biasanya bisa karena tumor ya. Kemudian yang communicating artinya semua sistem ventrikel itu akan mengalami dilatasi sehingga bloknya biasa di bagian bawah atau karena terjadi gangguan absorpsi dari CSF-nya ya. Oke. Nah, yang penting di sini kalian harus membedakan apakah itu hidrosefalus atau cerebral atrophy ya, karena sama-sama melebar, sama-sama dilatasi ventrikelnya. Pada yang hidrosefalus itu disebabkan memang karena akumulasi CSF-nya yang berlebih sehingga akan mengalami dilatasi dari sistem ventrikelnya. Sedangkan kalau pada cerebral atrophy itu mekanismenya akibat adanya parenchymal volume loss ya. Jadi yang kita sebut sebagai ex vacuo dilatasi. Jadi sama-sama dilatasi, tetapi hati-hati jangan mengatakan itu hidrosefalus. Lihat dulu sulki girinya seperti apa. Kalau dia memang atrofi, ya kalian jangan bilang itu hidrosefalus, kecuali memang ada tumor atau ada misalnya ada perdarahan yang menyertai suatu cerebral atrophy ya. Nah, ini ada suatu contoh hidrosefalus ya, yang ini yang non komunikan karena adanya massa yang besar di daerah posterior, fossa posterior ya. Tetapi kalau yang communicating biasanya seluruh ventricle akan melebar ya. Nah, ini yang namanya cerebral atrophy. Jadi kalian bisa melihat di sini sulki girinya sangat prominent dan tentunya ini juga akan melebar karena terjadinya volume loss-nya. Jadi ketarik dia. Jadi bukan, jangan kalian mendefinisikan ini sebagai brain atrophy disertai hidrosefalus ya. Jangan makanya kalau kalian melihat suatu tandanya biasanya begini, ventricle itu ujungnya itu harusnya tajam ya. Tapi begitu dia mulai obtus atau mulai tumpul, itu hati-hati, itu berarti sudah mulai terjadi suatu pelebaran dari ventrikel, terutama yang lateralisnya yang mudah kita lihat ya. Tapi hati-hati lihat juga sekelilingnya, lihat juga parenchymnya. Kalau dia atrofi, kalian jangan sebut itu sebagai hidrosefalus. Nah, biasanya kita pakai Evans Index ya, kalian bisa menghitungnya. Kalau kalian ragu dengan cara mengukur yang terlebar dari diameter ventrikel cornu anteriornya, ventrikel lateralis, kemudian dibagi dengan diameter dari kranialnya ya. Nah, itu biasanya yang normal kalau kita dapatkan kurang dari 0,3. Tetapi hati-hati, ada kasus-kasus tertentu yang kalian juga harus tahu, yang namanya NPH. Apa singkatannya?
normal, pressure, hidrosefalus ya. Hati-hati, ini merupakan biasanya pada pasien-pasien dengan brain atrophy sebenarnya dia ya. Tetapi dilatasinya si ventricle ini tidak proporsional dengan brain atrofinya. Kalau yang ini tadi kan jelas ini kelihatan sekali sulki girinya sangat prominent dan sesuai dengan besar dari sistem ventrikelnya. Kalau yang NPH ini biasanya yang paling mudah kita lihat pada koronal ya. Kalau kalian ragu, lihat di koronasi kornu anteriornya ini tidak sebanding dengan prominennya dari sulki girinya ya. Contohnya ini pada yang normal pressure hidrosefalus, yang ini brain atrophy karena memang dia terjadi atrofi di sana. Sedangkan yang ini kita lihat di daerah fisuranya ini belum lebar ya. Nanti kalian bisa baca bagaimana cara kalian membedakan terutama dengan ya ada yang NPH biasanya dia masih tumpul, sedangkan yang brain atrophy dia lebih ini tajam, kalau yang ini tumpul ya. Hampir sama bagaimana kalian membedakan nanti di paru antara tumor mediastinum dan tumor paru. Nah, berikutnya lagi, kalau kalian melihat suatu atau membaca CT scan, kalian menemukan udem, kalian sebisa mungkin membedakan tipe udemnya itu apa ya. Yang normal tentunya seperti ini ya, sedangkan yang ini hipodensity ini menandakan suatu udem, tetapi kita harus membedakan ini udemnya mengarah kemana, apakah ini suatu vasogenik edema atau toxic edema ya. Tandanya pada yang vasogenik biasanya dia hanya mengenai wet matter, sedangkan gray matternya dia masih preserve, biasa tidak terkena ya. Dan ini sering terjadi pada kasus-kasus tumor atau infeksi ya, abses. Nah, bentuknya biasanya berupa kasnya suatu finger like ya, jadi kayak jari-jari seperti itu ya. Dan dari bentuk edemanya saja, walaupun tanpa kontras, kalian sudah bisa memperkirakan, mengarahkan dia ke arah mana ya, kecurigaan apakah ini suatu tumor atau infeksi. Tapi jangan katakan ini suatu udem yang diakibatkan oleh vascular event ya. Nah, ini ada yang sitotoksik. Sitotoksik ini kalian lihat dia mengenai white matter dan gray matternya ya. Dan ini yang paling sering ada terjadi karena infark pada fase awal ya. Jadi mekanismenya juga berbeda. Kalau yang sitotoksik biasanya terjadi karena kerusakan pompa kalium ya. Jadi kalium natriumnya sehingga cairan dari ekstraseluler masuk ke intraselulernya. Sedangkan pada yang vasogenik biasa terjadi karena kerusakan dari infeksi atau neoplasma. Jadi mekanismenya berbeda, tampilannya secara imaging juga berbeda, dan ini akan sangat membantu kita menentukan apakah ini suatu stroke atau karena proses yang lain ya. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu untuk itu ya. Nanti kalau di ujian, yang ujian terutama ya, jadi saya jangan mengulang lagi, kalian harus hafal ini, kalian harus tahu ini. Nanti kalau kalian ketemu kasus neuro, kalau kalian ditanya, kalian sudah bisa menjelaskan ya. Berikutnya lagi pada kasus-kasus emergensi, tentunya brain herniation yang harus kalian analisa atau evaluasi juga ya. Ini disebabkan oleh bermacam faktor, bisa karena trauma, perdarahan, atau pada tumor ya. Jadi macam-macamnya kalian bisa lihat, ada ekstrakranial, ada subvalsin, ada yang transcending, ada ascending ya, ada yang tonsilar ya. Mungkin Nah, secara imaging seperti ini. Nah, ini kira-kira tipe yang mana? Coba Fiona, herniasi yang tipe mana ini? Yang tipe subvalsin, dokter. Ya. Jadi untuk yang adik-adik yang baru ya, nanti kalau kalian berjaga, kalian melihat seperti ini, kalian ukur dulu, tempatkan di garis tengahnya dulu, kemudian baru kalian tarik garis di mana terjadi pendesakan dari ventrikelnya ya, kemudian dari garis tengah ini kalian ukur sejauh mana. Nah, itu akan mengarahkan kita kepada subvalsin herniasi ya. Berikutnya
Oke, Jessica, ini tipe yang mana herniasinya? Yes. Mana Jessica? Ini tipe yang mana nih herniasinya? Halo, mau ujian loh. Raisa deh. Yang central herniation ya dok. Yang mana? Kan tadi udah banyak nih macam-macamnya nih. Saya kasih tahu kan nih. Yang mana yuk? Nah, yang mana tipenya ini? Yang ungkal ya dokter. Nah, ini unkal herniasi. Ungkal herniation. Transcending herniasi. Jadi dia ke bawah melalui tentoriumnya dia ke bawah. Ini adalah transcending. Jadi tandanya kalian melihat adanya effacement atau penyempitan dari cisterna basalis ya kalau bacanya ya. Terus uncusnya dia juga terdorong ke inferior, kemudian biasanya ada dilatasi dari CPA sisternya ya. Ini kan adanya suatu bisa karena suatu pendarahan, karena ada suatu massa bisa juga ya. Jadi tolong setelah ini kalian sebutkan nanti kalau ada, jangan hanya menyebabkan begini tapi langsung di kesannya kalian sebutkan apakah dia tipe yang subvalsin atau unkal herniasi ya. Jadi supaya tidak hanya deskripsi saja tetapi kalian langsung menyimpulkan ini mengarah kemana herniasinya ya. Oke, berikutnya bagus. Ini yang mana tipenya? Herniasi juga ini. Yang transtentorial ya dok ya? Ya, transtentorial kan ada descending, ascending. Ini kayaknya yang ascending sih dok. Kamu lihat ini patokannya ya. Nah, ini kan fisura silvinya di sini ya. Sedangkan yang ini terdesak ke atas ya. Jadi adalah contoh dari ascending transtentorial herniasi ya. Jadi dia malah kedorong ke atas. Nah, ini jarang memang, tetapi kalian jangan salah mengatakan ini unkal herniasi ya. Jangan beda dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah yang tipe ascending ya. Oke, kalau yang ini Jessica lagi deh. Tipe yang mana ini? Jin dok. Hmm? Yang unkal ya dok. Masa unkal lagi? Mana nih? Unkalnya kan mana sih yang mengalami pergeseran? Loh, gimana sih? Aduh, kalian basicnya masih sekali ya. Iya, ini loh dia. Ini kan ada perdarahan di daerah vermis cerebellumnya. Dia mendesak dia si tonsil cerebellumnya ini ke bawah ya. Ini bisa karena suatu Arnold Chiari, tapi ini karena ada suatu perdarahan yang menyebabkan pendorongan dari tonsil cerebellumnya ke arah di bawah dari foramen magnum, sehingga ini adalah tonsilar herniasi. Ada satu lagi tipe herniasi pada kasus ini. Coba yang lain. Fiona tahu? Transtentorial ya dokter. Ya, transtentorial yang mana? Kan ada. Yang descending dokter. Yang mana descendingnya? Yang lain? Yang pendapat? Bagus? Yang ascending sih kayaknya dok. Iya, ini kan yang ascending, dia malah naik ke atas ya, ini tentoriumnya dia kedorong ke atas ya. Jadi ini adalah yang ascending. Kalau yang descending itu tadi yang unkal herniasi, dia malah ke bawah nih, tetapi dia malah naik ke atas ya. Ini adalah contoh dari ada dua tipe herniasi di sini. Saya berharap kalian bisa kalau menemukan kasus seperti ini bisa menjelaskan tipe herniasinya seperti apa ya. Siapa tahu nanti ujian dikeluarkan kalian lebih mendapatkan nilai tambah kalau kalian bisa menyimpulkan dengan detail ya. Jadi ini ada suatu herniasi yang mixed type antara tonsilar dan juga ascending transtentorial herniasi ya. Nah, yang ini tipe yang mana? Raisa? Ini sering tadi malam juga saya dengan Farah jaga dapat ya Farah ya? Yang ekstrakranial ya dok. Ini mah gampang banget. Ini kan ada defect ya. Jadi ini ada ekstrakranial herniasi. Jadi nanti tolong lebih detail kalian mendeskripsikan ya tentang tipe-tipe herniasi dari walaupun dengan CT scan banyak hal yang bisa kita sampaikan juga sebenarnya ya. Nah, berikutnya kasus emergency yang nanti kalian harus bisa baca pada
pada saat di emergency room adalah tanda awal dari MCA infark. Ya, mungkin ini yang masih sering kita agak lost ya, sering kita dapatkan pasien dengan hemiparese, tetapi kesannya kita baca masih normal CT scan-nya. Nah, setelah ini coba kalian lebih diplototin, lebih dievaluasi lagi, mencoba mencari tanda-tanda early sign dari MCA infark terutama ya. Yang pertama adalah hyperdense MCA sign ya. Jadi ini adalah suatu adanya trombus di daerah MCA ya, yang kiri biasanya dia hemiparesenya akan yang kanan. Nah, tetapi hati-hati, kadang-kadang ini non kontras ya, bukan dengan kontras, ini pasti non kontras. Tapi kadang-kadang kita juga melihat gambaran MCA itu terlihat tetapi hiperdennya beda ya. Biasanya kalau yang hanya slide hiperden itu bukan ya. Coba kalian nanti sering amati, kalau non kontras pun kadang-kadang terlihat, tapi dia harusnya lebih putih, lebih hiperden betul-betul. Ini tanda hiperden MCSN. Coba cari tanda ini ya. Yang berikutnya insular ribbon sign. Insular ribbon sign itu yang mana sih? Kita bandingkan kanan dan kiri. Ini ada yang normal ya. Sedangkan yang ini dia mulai mengabur di insularnya ya. Jadi gyrus insularnya kita terlihat dia lebih hipoden di sini ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan gambaran pengaburan dari basal ganglia. Kita banding kalau punya yang simetris seperti ini sebenarnya kita enak. Yang kita coba bandingkan dengan kontralateralnya ya. Ini juga salah satu mungkin sering kelewat pasti kita hal-hal seperti ini. Apalagi kalau kalian sudah ngantuk, konsulennya juga meriksanya juga berdasarkan WA yang kecil mungkin ya. Jadi coba kalian lebih detail lagi, lebih teliti lagi mencari tanda-tanda seperti ini ya. Kemudian seperti yang tadi disebutkan pada CT scan itu kita tidak bisa melihat seperti pada MRI BWI yang sangat jelas menentukan hiperakut stroke, tetapi pada CT scan masih kita bisa berharap kalau memang ada dengan kita mencari tanda-tanda ini. Jadi ini tampak gray dan white matter yang mengabur ya diferensiasinya. Bandingkan dengan yang kontralateral, kalian masih bisa membedakan yang gray matternya yang warna putih dengan white matternya yang lebih ke arah hipoden ya. Sedangkan di sini kabur ya. Jadi batas antara keduanya tidak jelas lagi. Jadi tanda-tanda ini ada tanda-tanda awal dari MCA infark. Yang lainnya lagi tanda hyperdense vessel sign ya. Jadi kalau yang ini tadi kita lebih jelas mulai di proksimalnya dia terjadi obstruksi. Tetapi kadang-kadang emboli itu juga bisa menyumbatnya di daerah lebih ke distal dari MCA-nya ya. Jadi dia biasanya di percabangan M2-nya. Jadi M1 ini mulai M2 ya, segmen M2. Nah, di sini kalau kalian lihat tanda hyperdense seperti ini, itu juga suatu tanda awal dari MCA infark. Makanya jangan lupakan anamnesa, jangan lupakan klinis, selalu kalian sesuaikan dengan klinisnya. Jadi hemiparesenya di mana ya? Kalau memang yang kanan, ya kan boleh curigai ini sebagai suatu hiperakut infark jadinya ya. Oke. Nah, cara lain bagaimana? Terutama setelah pakai PEX, kalian tentunya lebih gampang sebenarnya. Mainkan itu window level dan window width-nya ya. Jadi kalian buat gambarannya lebih gelap ya. Kalau ini kadang-kadang kita memang sulit mata kita melihat ya. Tetapi kalau kalian ragu, kalian boleh pastikan dengan membuat mengurangi dari window width dan window level-nya ya. Kalau yang normal window width-nya kita kurangi ya. Jadi dibuat lebih gelap. Nah, akhirnya kita mencari struktur yang berbeda gelapnya di sana ya, hipodense-nya. Contohnya pada struktur ini. Kita bandingkan dengan yang kontralateral. Kontralateral kan putih ini, sedangkan yang ini dia hitam. Berarti ini adalah tanda suatu, kalau di sini jelas mungkin saru-saru ini mungkin ya, tetapi kalau kita mau yakin buat lebih gelap lagi sehingga kita lebih yakin memang di sinilah artinya MCA infarknya. Atau yang ini misalnya ya. Ini kalau kita di sini kita agak nggak yakin juga sebenarnya ya, ini apakah terjadi pengaburan diferensiasi antara gray dan white matter-nya. Tetapi kalau kalian buat gambarannya lebih gelap seperti ini, kita lebih jelas melihat perbedaan antara yang sisi lesi dengan sisi yang kontralateral ya. Kalau kontralateralnya kita masih bisa membedakan antara gray dan white matter-nya, sedangkan yang pada daerah lesinya kita melihat adanya daerah yang lebih hitam ya. Coba kalian mulai lakukan setelah ini kalau kalian berusaha mencari tanda MCA infark yang awal ya. Nah, berikutnya adalah aspek score. Aspek score ini masih jarang atau kita pakai ya. Terus terang kemarin Dr. Heri
penelitian dengan saya dia menggunakan aspek skor ini, tapi dihubungkan dengan GCS-nya, tapi mungkin karena sampelnya tidak kurang banyak, kemarin agak sulit, hasilnya tidak terlalu bermakna ya dengan GCS-nya. Tetapi sebenarnya tujuan dari kita menentukan aspek skor ini adalah untuk menentukan prognostik dari terapi yang akan diberikan oleh si klinisi, oleh orang neurologi biasanya ya. Mereka biasanya akan melakukan RTPA atau pemberian tisu plasminogen aktivator ya, rekombinan. Nah, mereka dia berharap kita harusnya menentukan aspek skornya ini berapa ya, karena kalau aspek skornya kurang dari 7 itu sebenarnya hasilnya prognosisnya akan lebih buruk sebenarnya ya. Itu yang terjadi dulu pada ayah saya, ayah kandung saya, sebenarnya aspek skornya udah jelek tapi dipaksakan juga memasukkan RTPA. Jadi hari pertama masih aman, hari berikutnya mulai terjadi transformasi hemoragik dan hasilnya tidak tertolong. Nah, ini caranya kalian mencari yang daerah hipoden itu dibagi, ini udah ada angka-angkanya ya. Normalnya kalau tidak ada itu ada 10. Tetapi kalau ada, kalian tinggal hitung gimana kalian menemukan daerah hipoden tadi itu ya. Apakah di nukleus caudatusnya, apakah di internal kapsula internalnya, lentiformil nukleus, kemudian di insular, kemudian ada area M1, M2, M3, kemudian yang di atasnya lagi yang setinggi level corona radiata, di sana ada M4, M5, dan M6. Ini kalian jumlahkan, kemudian 10 dikurangi dengan jumlah yang kalian dapatkan, hipodensity-nya tadi yang kalian cari ya, di mana saja. Berarti kalian fokus di daerah ini pada kasus-kasus MCA infark, cari di daerah yang disebutkan pada angka-angka ini. Jadi kalian jumlah, misalnya kalian menemukan ada 3, berarti 10 dikurangi 3, jadi aspek skornya adalah 7 ya. Nah, itu kita sampaikan ke klinisi dengan aspek skor sekian gitu ya. Jadi buat pertimbangan mereka apakah mereka akan tetap meneruskan pemberian RTPA-nya ya. Nanti kalian terutama mau ujian ya, nanti siapa tahu ini keluar atau ditanyakan, tolong mulai sekarang kalian pahami dan kalian hafalkan ya. Ada yang daerah infra pada ganglionik level atau yang supraganglionik. Nah, untuk yang itu tadi yang anterior sirkulasi, yang untuk posterior sirkulasi ada area-area tertentu yang kita mesti evaluasi. Yang ini kan semua diberikan vaskularisasi oleh jadi pada sirkulus Wilisi itu ada yang namanya anterior vascular territory dan posterior territory ya. Ini yang anterior. Kalau yang posterior territory itu mencakup ini tadi ya. Ada talamus yang kita nilai, cari di sana apakah ada hipodensity, kemudian di occipital loop-nya kita cari, kemudian di midbrain-nya kita cari, kemudian di pons dan cerebellum. Jadi beda dengan yang anterior sirkulasi. Pada yang posterior sirkulasi kita cari di lokasi ini ya. Pada talamus nilainya 1 kalau ada ya. Yang occipital loop ada 1, tetapi pada midbrain kalau kalian ketemu itu 2 nilainya ya. Pada pons juga 2. Kemudian pada yang cerebral hemisphere itu 1, sama 10 nanti dikurangi berapa ketemunya, tapi jarang biasanya pada posterior sirkulasi, itu yang sering memang pada anterior sirkulasi, tetapi kalian harus tahu juga ya, jadi berbeda penilaiannya karena apa, talamus ini mendapatkan vaskulasi cabang dari PCA ya, jadi posterior cerebral artery, jadi dia bukan mendapatkan dari MCA ya, tetapi dia dari PCA juga. Occipital loop juga dari PCA ya, midbrain, pons dan cerebellum dari posterior arteri. Jadi bukan dari yang anterior sirkulasi. Jadi dia beda aspek skornya ya. Nah, ini contohnya akut MCA infarction ya. Jadi kalian bisa melihat oh ya, tolong kalau kalian mendapatkan lesi seperti ini sebutkan teritorinya ya. Kira-kira dia teritori dari arteri yang mana ya. Kalau ini jelas ini adalah daerah-daerah yang diberikan vaskularasi oleh cabang-cabang dari medial cerebral artery. Kalian lihat daerah frontal loop-nya dia masih bebas karena berarti apa yang tidak kena di sini? Apa yang bebas di sini? Raisa? Berarti tidak kena apa di sini kalau frontal loop-nya bebas? Vaskuler yang mana yang aman? Halo? Halo?
Mana nih Raisa? Jessica? Raisa deh. Mana yang ini disarapi? Oh ya disarapi. Diberikan vaskularisasi oleh arteri apa sih? Frontal lobe? Cerebral arterial, Dok. Hmm? Cerebral arterial ya, dokter. Cerebral arteri apa? Anterior, dokter. Anterior. Oke. Oh ya, ACA. Maka artinya Aca. yang di occipital tadi apa yang memberikan vaskularisasi? Posterior cerebral ya, dokter. PCA artinya ini murni dia mengenai MCA-nya ya, tergantung dia setingkat apa, apakah dia di proksimal atau di distal cabangnya ya. Jadi ini juga adalah yang contoh dari MCA yang luas ya. Nah, kalau kalian mendapatkan kasus infak, tolong sebutkan teritorinya ya. Sebutkan jadi subakut cerebral infarction pada lobus ini sesuai dengan teritori arteri cerebral media kanan atau kiri misalnya ya. Nah, anatomi ini jangan kalian lupakan ya. Kalian harus tahu betul anatomi ini mengenai circulus villicii ini beserta cabang-cabangnya ya. Ini adalah diagramnya. Jadi kalau kalian membaca CT angio atau MR angio itu anatomi yang paling penting ya. Jadi segmen-segmennya juga kalian harus tahu nanti ya. Jadi ACA itu ada A1, A2, A3, A4, A5 kalau nggak salah ya. Sedangkan MCA itu ada sampai M1. Yang ini jangan salah, ini A1 punyanya ya. Yang ini M1, kemudian ada M2 di circulus villicii, kemudian bercabang menjadi M3, baru yang ke kortikal adalah M4 ya. Nah, ini yang PCA. Jadi PCA itu adalah cabang dari basilar arteri ya. Kalian jangan sampai salah. Dari PCA inilah yang akan memberikan vaskularisasi ke daerah talamus. Jadi talamus itu bukan mendapatkan dari anterior sirkulasi, tetapi dari posterior sirkulasi. Makanya dia masuk ke aspek skor yang posterior sirkulasi tadi ya. Nah, basilar arteri ini akan harus tahu cabangnya ya. Dia memberikan cabang ke SCA namanya ya, superior cerebellar artery. Kemudian ada namanya AICA, anterior inferior cerebellar artery, bukan cerebral ya, tapi cerebellar ya. Jadi cerebellum artery. Kemudian ada PICA, posterior inferior cerebellar artery. Jadi dia ada 4 dari basilar artery cabangnya harus kalian hafal mati ya. PCA, SCA, AICA dan PICA ya. Nah, ini nanti akan menentukan kalau kalian mendapatkan suatu kasus misalnya aneurisma atau kira-kira lokasi infaknya di daerah posterior itu di mana ya. Jadi kita memperkirakan apakah dia cabang dari yang SCA atau PCA kalau mengenai lobus occipital. Kalau mengenai hemisfer cerebellum tentu lebih ke SCA dia kalau lebih di atas ya. Kemudian ini segmen P1, P2 dan P3, P4 ya, dia sebenarnya ada cabangnya juga sampai segmennya sampai kecil-kecil, tapi biasanya kita pada CT angio atau MR angio hanya bisa menunjukkan gambaran yang arteri yang besar ya. Kalau cabang-cabang kecilnya biasanya susah. Nah, ini juga kalian harus pahami, ini banyak ya diagramnya, salah satu memudahkan kita untuk menghafalkan teritori dari vaskularisasi pada brain ya. Ini tadi yang saya tanyakan, ini adalah daerah frontal, ini ACA yang memberikan ya. Kemudian ini cerebellum yang bagian atas dia SCA, tapi yang bawah dia PICA, kemudian yang lateralnya dia AICA ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, tapi hati-hati untuk yang di bagian dalam, di bagian deep, ini berbeda dia ya. Dia ada khusus yang namanya arteri lenticulostriae. Ini yang akan sering kita temukan kalau kalian mendapatkan infak di daerah basal ganglia, jangan bilang itu langsung aja fokus pada sesuai dengan teritori, misalnya arteri lenticulostriae yang kanan. Kalau kalian bisa menentukan lateral medialnya akan lebih baik lagi ya. Dari kalau nukleus caudatus saja yang kena, itu kalian bisa menyebutkan sesuai dengan teritori arteri lenticulostriae yang medial ya. Kalau yang putamen kena itu lebih ke lateral misalnya seperti itu ya. Nah, ini hati-hati yang talamus dia mendapatkan dari segmen P1 PCA ya. Oke, ini contoh diagramnya. Oke, nah satu lagi yang mesti kalian tahu, ada yang selain itu ada teritori yang percabangan ya, jadi kita sebut sebagai watershed infarction. Jadi dia biasanya mengenai bagian tertentu ya, apakah dia
pertemuan antara ACA dan MCA biasanya di daerah lebih ke ke depan dia biasanya, tetapi kalau yang di tengah atau biasanya di internal ini ya adalah pertemuan dari lenticulosteria arteri dan MCA. Sedangkan di bagian belakang ini akan lebih terlihat jelas kalau kalian membaca MRI pada DWI-nya sebenarnya ya. Tetapi gambarannya saja saya sebutkan bahwa hati-hati kalau dia tidak sampai ke kortikal, hipodensity-nya hanya di bagian tengah saja, itu yang namanya watershed infarction ya. Jadi dia itu biasanya percabangan pertemuan dari cabang depan atau belakang atau medial yang dimana dikatakan bahwa itu biasanya tempat yang paling sering terjadi hipoperfusi sehingga lebih rentan untuk terjadinya iskemi di daerah tersebut ya. Itu nanti kalian lebih jelas kalau melihat DWI, tapi pada CT scan agak sulit dilihat memang biasanya. Kalau kalian lihat hipodensity yang tidak melibatkan sampai ke daerah kortikal, kalian boleh curiga itu suatu watershed infarction. Nah, ada satu lagi kasus yang mungkin jangan terkecoh dengan suatu cerebral ischemic infarct ya. Biasa ini ada namanya PRES, posterior reversible encephalopathy syndrome. Kasnya dia sering mengenai daerah lobus occipital dan simetris ya, hipodensity-nya simetris ya. Rasanya nggak mungkin ini suatu stroke infarction dengan gambaran yang simetris di kanan dan kiri. Ini terjadi sesuai dengan namanya, dia reversible. Ini hanya sebentar, dia akan pulih kembali setelah sekian hari akan hilang ya, karena ini merupakan salah satu tanda edem biasanya. Pada pasien-pasien dengan eklamsi hamil, eklamsi atau pada pasien-pasien dengan hipertensi akan sering kita dapatkan. Kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini, boleh kalian tanya pasiennya, Bapak, apakah punya riwayat hipertensi sebelumnya? Kalau ada, ini mendukung suatu gambaran PRES ya. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu ini yang namanya PRES. Kalau kalian beranikan diri kalian mendiagnosis ini suatu PRES kalau memang kalian menemukan gambaran seperti ini ya. Pada MRI tentunya akan lebih jelas lagi, pada DWI-nya dia memang restricted juga. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara mengenai CT perfusion ya. Sayangnya di Sanglah kita masih jarang melakukan ini ya, CT perfusion. Padahal ini sangat membantu klinisi sebenarnya untuk terapi agresif yang mereka lakukan pada kasus-kasus akut, hiperakut atau akut stroke ya. Untuk tujuannya adalah untuk menyelamatkan daerah penumbra, daerah yang masih bisa diselamatkan, yang masih belum masuk ke fase infark ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa baca yang parameter yang mesti kita nilai adalah cerebral blood volume, cerebral blood flow ya, ada time to peak, mean transit time to maksimum atau Tmax ya. Jadi nanti kalian bisa baca, tetapi intinya bagaimana kalian bisa menentukan yang mana daerah penumbranya, apakah penumbranya luas atau sudah sudah sedikit penumbra. Jadi kalau memang penumbranya sudah sedikit sekali, rasanya tidak perlu kita seagresif lagi karena percuma ya. Jadi sudah tidak mungkin kita selamatkan lagi dan sia-sia yang kita lakukan. Nah, jadi kita mencari mismatch atau ketidak rasio antara bisa dengan MTT dengan CBF biasanya ya. Jadi kita lihat pada yang penumbra itu biasanya mean transit time-nya itu akan meningkat ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi per unit volume, tadi kalian baca ininya ya, definisinya. Pada CT perfusion itu daerah yang masih normal biasanya merah ya, yang vaskularisasinya perfusinya masih bagus itu ditandai dengan warna merah biasanya. Tapi yang menurun itu biasanya sudah berwarna biru. Nah, di CT kita melihat MTT-nya masih malah meningkat dia dibandingkan kontralateral ya pada kasus-kasus stroke yang awal. Sedangkan cerebral blood flow-nya atau cerebral blood volume-nya, blood flow-nya pada penumbra dia masih sudah menurun, tetapi CBV-nya kadang-kadang dia masih normal ya, kadang-kadang sudah menurun tergantung waktu kita ketemunya. Biasanya normalnya ini karena ada autoregulasi saja sebenarnya, bagaimana cara tubuh untuk tetap memberikan perfusi yang baik pada organ vital ya. Nah, kita lihat bandingkan luasnya. Jadi kalau kita bandingkan antara ras yang biru dengan yang merah ini, terlihat yang biru masih cukup luas ya. Jadi ini adalah penumbra yang masih cukup baik. Jadi biasanya
biasanya masih kita sarankan untuk dilakukan terapi agresif. Tetapi kalau sudah seperti ini, kita lihat hampir sama yang luas yang merahnya dengan yang birunya. Jadi ini rasanya sudah masuk menjadi infak semua. Artinya CBF-nya dan cerebral blood volume-nya dia sudah menurun semua. Jadi rasanya sia-sia kalau kita melakukan tindakan yang agresif karena semua sudah menjadi irreversible di sini ya. Jadi brain parenchyma sudah jatuh ke fase infak, jadi sudah tidak bisa kita selamatkan lagi. Makanya sebenarnya CT perfusion ini sangat berguna bila orang neurologi atau radiologi intervensi akan bermain dengan waktu untuk menyelamatkan penumbranya. Cuman sayangnya stroke center kita belum berjalan ya. Jadi timnya belum ada sehingga kita juga tidak bisa berperan banyak dalam hal ini untuk menyelamatkan pasien-pasien dengan stroke yang hiperakut ataupun yang akut ya. Padahal itu sangat bagus sekali sebenarnya untuk menyelamatkan quality of life dari orang tersebut ya. Nah, ini contohnya juga pada CBV kita melihat daerah yang kita lingkari ini, jadi kita bandingkan dengan kontralateral ya, ini kan lebih biru, di sini masih ada hijau-hijaunya ya. Ini adalah cerebral blood volume yang menurun, sedangkan MTT-nya dia meningkat. Nah, ini semua MTT, yang merah ini MTT dibandingkan kontralateral ya. Jadi kita lihat mismatch-nya antara yang biru dan yang merah, ternyata ini ada yang kita sebut sebagai penumbra ya. Penumbra itu adalah beda rasio area yang menurun dan yang masih meningkat ya. Jadi ini adalah penumbranya. Ini juga jadi ini ada CB yang hijau, yang biru dibandingkan kontralateralnya adalah yang menurun, sedangkan MTT-nya ini yang meningkat. Jadi yang kuning ini adalah daerah penumbranya masih cukup luas ya. Jadi kita bisa sebutkan, biasanya ada hitungannya keluar kalau kita bermainnya di CT perfusion, tetapi karena kita jarang, bahkan tidak pernah kita lakukan dalam hal ini, sebenarnya sayang sebenarnya, cuman saya nggak tahu bagaimana harus memberikan masukan karena memang stroke center kita juga belum jalan sebenarnya. Jadi walaupun kita diagnosis, kalau klinisi tidak bergerak cepat ya sama aja ya. Nah, berikutnya lagi mungkin ini yang nanti mempunyai peranan penting pada kasus stroke ya, dan mungkin yang mau ujian tolong nanti biasanya Dokter Sri akan sering bertanya tentang collateral score system ya. Jadi pada pasien-pasien stroke itu sebaiknya kita nilai juga kolateral ya. Jadi pada saat kita terjadi suatu blok vaskularisasi, maka vaskuler itu akan mencari jalan keluar dia ke retrograde, jadi melalui kolateral arterinya ya. Nah, kalau kita menilai collateral score-nya itu akan sangat membantu untuk memprediksi prognosis dari terapi yang diberikan ya. Kalau kolateral sistemnya bagus, biasanya akan sangat bagus prognosisnya untuk pemulihan stroke-nya ya. Tetapi pada yang sama sekali tidak ada kolateralnya ini nol ya. Jadi kita melihat daerah yang hipodense ini ya dibandingkan dengan yang sisi sebelahnya. Kalau tidak ada sama sekali pembuluh darahnya, kita sebut ini skor 0 ya. Kalau 1 dia ada tetapi masih lebih dari 50% yang hipodensia, yang tidak ada vaskularnya ini masih lebih dari 50% skor 1. Kalau yang sudah mulai berkurang, yang daerah yang tidak mengandung vaskular ini kurang dari 50%, ini skornya 2 ya. Kalau sudah mulai sama antara dengan yang sisi sebelahnya, kita sebut skor 3, dan kalau dia bahkan lebih dari yang sisi kontralateral, kita sebut skor 4 ya. Tolong yang mau ujian juga tolong mulai dipelajari hal ini, karena dokter sih kadang-kadang sering menanyakan, dia ahlinya vaskular soalnya ya, dia akan sering bertanya hal seperti ini. Oke. Nah, berikutnya hal yang perlu kita waspadai lagi saat kita membaca kasus stroke adalah adanya suatu hemoragi transformasi ya. Jadi terjadinya suatu perdarahan pada stroke. Ini akan biasa terjadi pada hari pertama atau keempat ya. Jadi terjadinya biasanya karena terapi yang diberikan antitrombolitiknya, atau bisa juga karena adanya kolateral yang masuk tetapi karena permeabilitasnya tidak bagus sehingga dia mudah pecah pembuluh darahnya ya. Nah, transformasi hemoragik itu ada yang berupa petekiai, jadi dia yang masih berupa
foki-foki hiperden, tetapi ada yang sudah memang luas ya menjadi disebut secondary hematom. Nah, berdasarkan ECASS classification kita bisa membedakan membuat klasifikasi dari transformasi hemoragik itu ya. Ada HI1, HI2, PH1, PH2 nanti kalian baca ya. Jadi berdasarkan luasnya dari hyperdensity yang kita dapatkan ya. 1, 2 ini sudah mulai banyak dan ini yang masuk ke lebih dari 30%. Ini juga akan sangat membantu untuk prognosis dari pasien dengan stroke itu ya. Syaratnya bagaimana kalian membedakan dengan yang perdarahan biasa karena hipertensi, tentunya kalian harus lihat background-nya ya. Pada yang background-nya hipoden seperti ini yang berupa sitotoxic edemal tadi sudah saya jelaskan ya, jadi melibatkan gray dan white matter, kemudian kita melihat ada hyperdensity di tengahnya, ini pasti suatu hemoragik transformasi ya, bukan suatu hemoragik yang murni biasanya ya karena hipertensi, tapi ini adalah dasarnya patofisiologinya adalah awalnya dia suatu stroke ya. Nah, ini juga bermacam-macam perdarahan yang bisa kita lihat ya. Kalau yang ini kita lihat dulu udemnya ada suatu sitogenik ya, jadi melibatkan gray dan white matter, kemudian ada perdarahan, ini pasti suatu gambaran transformasi hemoragik, dia ada sedikit midline shift-nya ya. Sedangkan yang ini kita melihat daerah gray matter-nya masih bagus ya, dia masih preserve. Rasanya ini bukan suatu stroke yang mengalami perdarahan, tetapi memang ini adalah suatu intrakranial hematom ICH yang murni mungkin terjadi karena suatu stroke perdarahan ya, bukan diawali dari stroke iskemik ya. Ini bedanya. Kalian lihat ininya ya, udemnya dia, apakah dia mengenai gray white matter-nya juga atau tidak. Nah, yang ini berbeda lagi. Ini perdarahan juga ya, bentuknya bulat, kemudian kita melihat ada udem juga di sekitarnya. Tapi kita lihat lagi ini tipe udem yang seperti apa ya. Kita lihat di daerah gray matter-nya dia preserve juga dan tidak ada daerah hypodensity di daerah kortikalnya. Kemudian kita lihat sepintas ini bentuk udemnya adalah udem yang vasogenik ya. Jadi dia berbentuk seperti tentakel atau finger like, berarti ini adalah suatu udem karena tumor atau suatu infeksi. Tetapi karena ini non kontras, kemudian kita melihat hyperdense lesion begini, ini lebih mengarah ke mana? Yona tahu? Ini kira-kira arahnya kemana? Curiganya intratumoral bleeding, dokter. Ya, contohnya apa kasusnya ini? Pada kasus apa yang sering? Kalau intratumoral bleeding itu yang sering pada kasus? Bisa GBM, dokter. Halo, masuk GBM. Wow, cantik banget ini bulatnya. Apa? Bagus? Metastasis mungkin, Dok. Ya, ini metastasis, Fiona ya, hati-hati. Kalau GBM itu jarang lah sampai bagus, perdarahan itu jarang. GBM bisa sih, tapi jarang, dan biasanya dia tidak smooth seperti ini. Ini kan betul-betul suatu nodul ya. Memang karena ini tidak multiple, kalian pakai tanda-tanda yang lain. Jadi dia berupa nodul dengan perdarahan, yang paling sering kan metastasis memang ya. Jadi maksud saya kalau kalian menemukan kasus-kasus seperti ini nanti di emergency, kalian harus bisa membedakan apa sih yang membuat terjadi perdarahan itu ya. Apakah suatu transformasi hemoragik, ataukah memang suatu stroke hemoragik, ataukah dia suatu nodul yang mengalami atau tumor yang mengalami perdarahan. Dengan tipe udemnya kita harus bisa membedakan itu ke arah mana ya. Kalau nanti kalian keluar ujian juga jangan sampai kalian nggak tahu ya hal seperti ini, karena kalian perhatikan betul udemnya di daerah mana, terus tipe udemnya seperti apa. Dengan seperti itu kalian bisa mengarahkan diagnosisnya ke arah mana ya. Oke, yang berikutnya ada lagi yang namanya luxury perfusion. Ini beda dengan yang transformasi hemoragik, walaupun tampilannya sama. Tetapi kalau yang transformasi hemoragik tadi, kalian menilainya pada CT scan non kontras. Tanpa kontras kalian bisa melihat adanya suatu perdarahan. Tetapi pada yang luxury perfusion biasanya kalian dapatkan pada saat kalian memberikan kontras, jadi tanpa ada suatu viral enhancement di daerah stroke. Ya, jadi hati-hati, ini juga bukan suatu
bukan suatu ensefalitis ya. Ini dasarnya ada juga suatu, sekali lagi kita bermain berdasarkan tipe udemnya ya. Ini udemnya ini suatu udem yang sitotoksik ya, dia gray matter, white matternya kena. Kemudian setelah pemberian kontras dia kita melihat adanya giral enhancement. Ini ada suatu luxury perfusion pada infak ya. Jadi kalian harus bisa membedakan suatu transformasi hemorrhagic dengan luxury perfusion karena mekanismenya berbeda. Kalau yang perdarahan tadi dia lebih karena faktor terapi, misalnya ya komplikasi dari terapi atau komplikasi dari infaknya sendiri. Tetapi pada luxury perfusion biasanya ini karena proses mekanisme dari regulasi tubuh. Jadi ada kasus-kasus stroke itu sering terjadi pemindahan dari makrofag yang mengandung lipid seperti itulah, atau adanya juga peningkatan endotelial permeabilitas dari kapilernya seperti itu. Jadi ceritanya berbeda dia mekanismenya ya. Dan ini biasanya kita lihat setelah pemberian kontras. Nanti kalau saya keluarkan ujian gambaran seperti ini, kalian harus bisa melihat apakah ini dengan kontras atau tidak. Tanpa kita sebutkan sebenarnya kalian sudah bisa melihat ya. Kalian lihat vaskulernya ini terisi kontras. Berarti ini pasti suatu CT scan dengan kontras. Ini kan kontras semua yang masuk ya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan tidak ada vaskuler yang terisi kontras sama sekali. Ini pasti non kontras sebenarnya ya. Mungkin itu. Oke deh, sementara kayaknya itu aja yang sementara saya bisa berikan, karena kan ini juga sebenarnya basic untuk adik-adik yang baru masuk, tetapi juga mungkin recalling buat kalian yang sudah tingkat atas ya, terutama yang mau ujian. Jadi ini biasanya yang sering nanti akan dikeluarkan pada saat ujian, atau mungkin nanti applicable-nya pada saat kalian sudah mulai bekerja, tolong kalian terapkan apa yang sudah saya ceritakan seperti ini. Jadi bacaan kalian lebih komprehensif dan lebih lengkap. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Selamat malam, dokter. Oke, sudah. Monggo ya. Izin bertanya, dokter. Ingin bertanya mengenai midline shift, dokter. Apakah setiap midline shift itu kita sebut dengan subpalsin herniation, dokter? Yang iya. Sebentar ya, tak carikan tadi ya. Sebenarnya subpalsin herniation ini kan salah satu indikator untuk si klinisi segera melakukan dekompresi ya kan. Apakah dengan cara mengeluarkan perdarahannya atau mengeluarkan tumor kalau penyebabnya tumor ya. Sebenarnya patokannya adalah 1 cm sugeng ininya yang kita sebut, tetapi di bawah itu sebenarnya saya untuk yang klinisi untuk mengambil tindakan dia 1 cm dia minimal mintanya 1 cm, tetapi di bawah itu kalau memang terlihat sudah mulai kadang-kadang kan 8 mili kan sudah mulai terlihat ini gambaran subpalsinnya, tetap kita sebutkan saja, tetapi kita sebutkan nilainya berapa gitu ya. Jadi nanti biar klinisi akan memutuskan. Tapi kalau minimal sekali jangan kalian sebutkan itu suatu subpalsin, misalnya cuma 3 mili, 4 mili dengan deviasi midline ringan ke daerah kanan atau kiri gitu ya. Tetapi kalau memang sudah dia dominan sekali 1,5, 1,2 cm, kalian boleh kesankan sebagai subpalsin herniasi itu ya. 1 cm biasa patokannya semua. Ya. Terima kasih, dokter. Ada lagi? Malam, dokter, izin bertanya, dokter. Yuk, Jo. Apa, Jo? Izin, dok. Saya mau bertanya, dok. Biasa saya dulu waktu baca CT scan itu kan sering menemukan lesi luas hipodens itu, dok, yang batasnya jelas, dok. Kadang saya udah coba tanya ke pasiennya juga, misalnya anamnesis dia biasanya punya riwayat, misalnya riwayat trauma atau riwayat post-op, itu kadang saya bingung, dok, membedakan misalnya ini encephalomalacia atau gliosis itu bagaimana ya, dok ya? Atau Wallerian degeneration itu, dok. Terima kasih, dok. Jadi kamu bisa pakai itu tadi ya, patokan densitas ya. Kalau dia hipodensnya sudah menyerupai CSF, densitas CSF, itu arahnya sudah ke encephalomalacia ya. Encephalomalacia kan sebabnya macam-macam, bisa karena post perdarahan sebelumnya, bisa post stroke sebelumnya. Jadi dia artinya
brain parenchyma itu sudah mengalami penurunan yang menyerupai ke arah CSF ya. Jadi, nah untuk gliosis biasanya ditandai dengan sudah mulai terjadinya penarikan atau loss of volume dari jaringan sekitarnya. Yang paling dekat biasanya ventricle ya, ventricle yang sudah mulai tertarik, struktur girinya sudah mulai kayak orang atrofi, tetapi atrofinya lokal, tidak menyeluruh. Itu tanda sudah gliosis. Dan kalau belum, kalian sebutkan encephalomalacia saja sudah cukup itu ya. Hati-hati juga ada yang kronik iskemik, itu juga hipoden banget gitu. Tetapi kalian bisa, makanya anamnesa penting ya, kalian coba tanya anamnesanya. Kalau kronik itu kan sebulan itu kronik, tetapi rasanya belum kalau betul-betul kita tahu waktunya sebulan, sebaiknya kalian sebut chronic infarction saja. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 bulan, 3 bulan dan densitasnya sudah mulai mendekati CSS, baru kalian sebutkan encephalomalacia ya, gitu ya. Dok, maaf dok, berarti kalau encephalomalacia belum ada sifat menarik sekitar gitu? Biasanya dia hanya udah seperti GSF densitasnya. Oh iya. Kalau udah mulai narik-narik, boleh kalian sebutkan gliosis itu ya. Oke, terima kasih dok. Ada lagi? Terutama yang mau masuk ini ya, yang kalian sudah mulai berjaga UGD hal emergency itu kalian harus tahu ya. Jadi saya sih berharap kalian yang lebih pintar dari konsulennya ya, jadi kesalahannya itu minimal, karena tentunya ya keterbatas, tidak menyalahkan ya, kita semua punya keterbatasan, makanya kita bagi menjadi sub-sub spesialis seperti itu. Karena saya sendiri suruh baca yang lain juga bingung, abdomen yang lainnya saya juga nggak terlalu mampu seperti itu. Makanya kalianlah ujung tombak kita, dengan kalian lebih pintar, jadi kita berharap kesalahannya tuh lebih minimal gitu. Jadi kalaupun konsulennya kelewatan ya enggak artinya tidak terlalu dominan kesalahannya gitu ya. Ada lagi yang tanya? Selamat malam dokter. Ya, oke Laksmi. Ya dokter. Dokter izin bertanya mengenai infak dokter iskemik dokter. Untuk menyatakan bahwa suatu iskemik itu masih akut ataupun subakut ataupun kronik lain, ada nggak waktu patokan khususnya dokter? Karena setahu saya kadang masih berbeda-beda. Terima kasih dokter. Dari imagingnya? Iya dokter. Oke, kalau ya dari imagingnya sebenarnya kalau CT scan itu kita tidak bisa terlalu tepat ya, kecuali kalau kita mendapatkan tanda-tanda ini early sign ini pasti dia hiperakut atau akut kurang dari 24 jam biasanya ya. Bahkan kalau hiperakut kurang dari 6 jam sebenarnya. Kalau kita bisa mendapatkan tanda-tanda ini, kita berani bilang gitu memang akut ya, minimal akut lah ya, akut cerebral infarction. Tapi kalau sudah lewat dari ini, biasanya kita kan akan mendapatkan gambaran hipotensi yang lebih jelas ya, seperti ini misalnya. Biasanya kalau gitu saya di ASEAN itu kita melihat batasnya ya. Kalau batasnya masih tidak terlalu tegas seperti ini, kita bilangnya sih sudah masuk subakut sebenarnya ya. Kalau akut pada CT scan itu yang kita menggambarkan data ini baru kita berani bilang ini akut, hanya akut ya. Tetapi kalau sudah lewat dari ini, sudah kita melihat hipotensi seperti ini, kita maksudnya sudah ke subakut langsung ya. Jadi tetap
kalian untuk menghafal ya. Nah kalau zaman kami yang senior dulu kita susah, nggak punya internet, nggak punya apa-apa, jadi benar-benar ngandalin ingatan gitu. Jadi jangan sampai itu kemudahan itu membuat kalian manja. Jadi tetap Bung Yesi,